Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat, undangan Allah, tamu Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji sejati serta puja sempurna hanya milik Allah, Rabbul Izzati, Allah Rabbul Alamin, Allah Azza wa Jalla. Dialah Allah yang selalu senantiasa memberikan, memperkenankan serta menganugerahkan kepada kita semua karunia demi karunia, kenikmatan demi kenikmatan, sehingga alhamdulillah biidznillah di siang hari yang berbahagia ini Allah kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaqarrub kepadanya lewat pelaksanaan ibadah salat Jumat. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada utusan Allah, kekasih Allah, penutup para nabi dan rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan umatnya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, setiap muslim pasti mendambakan kebahagiaan hidup, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat, sebagaimana doa yang biasa kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tentu kebahagiaan itu tidak hanya diraih lewat doa saja. Kebahagiaan akan dapat dengan mudah kita rasakan, yaitu mesti disertai dengan kesungguhan dalam beramal. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat ke-97, jaminan orang-orang yang senantiasa beramal soleh, maka Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, kebahagiaan, dan Allah akan berikan kepadanya imbalan, ganjaran, balasan yang lebih baik dari apa yang sudah dikerjakan. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, amal soleh tersebut disertai dalam keadaan beriman, maka Allah memberikan jaminan kepada kita, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, Allah akan berikan kepada kita kehidupan yang baik, kebahagiaan, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan Allah pun akan memberikan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Hadirin rahimakumullah, manakala seorang muslim telah beramal soleh dengan sebanyak-banyaknya, maka dia akan mendapatkan kesempatan emas, kesempatan berharga, yaitu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat ke-110, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya, berharap ingin jumpa dengan Allah, maka kuncinya adalah falyamal amalan sholiha, hendaklah kita melakukan amal soleh. Dan yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Hadirin rahimakumullah, karena begitu pentingnya kedudukan amal soleh dalam kehidupan yang kita jalani, dalam kehidupan manusia di dunia dan di akhirat, maka tentunya kita mesti melakukan persiapan-persiapan
ilmu di mana ketika kita beramal betul-betul amal itu diterima sama Allah. Jangan sampai amal-amal yang sudah kita kerjakan, amal-amal yang sudah kita lakukan, kita sudah berlelah-lelah, sudah capek dalam beramal, tapi ternyata nyatanya di akhirat kita tidak mendapatkan balasan sedikit pun dari Allah. Nah, apa saja prinsip-prinsip agar amal-amal itu diterima oleh Allah? Pertama, hadirin rahimakumullah, amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dilakukan dengan ikhlas karena Allah. Niat yang betul-betul karena Allah, niat ikhlas karena Allah. Apa itu niat? Niat itu kata para ulama adalah qasdu syai'i muqtaranan bi fi'lihi wa mahalluha al-qalbu. Bermaksud mengerjakan sesuatu yang disertai dengan perbuatan, dan tempat niat itu adalah di dalam hati. Jadi pentingnya niat ini para ulama sampai-sampai menyebutkan, seperti halnya Ibnu Mubarak menyatakan, rubba amalin saghirin tukthiruhu an-niyyah wa rubba amalin kabirin tusghiruhu an-niyyah. Bisa jadi ada orang yang melakukan amalan kecil, bisa jadi ada orang yang melakukan amalan ringan tapi menjadi besar pahalanya, itu disebabkan oleh niat. Wa rubba amalin kabirin, dan bisa jadi pula ada orang yang beramal dengan amalan yang besar, tetapi amalan yang besar itu kata Ibnu Mubarak menjadi kecil pahalanya disebabkan oleh niat. Bahkan mungkin bisa jadi hilang pahalanya karena niatannya bukan karena Allah. Hadirin rahimakumullah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, hal yang sederhana yang mungkin sebagian di antara kita kurang begitu memberikan perhatian. Ketika satu waktu hadirin pergi ke tempat wudu, mungkin ada jamaah yang lupa menutup keran air. Lantas hadirin menutupnya, Masya Allah, itu adalah amalan ringan tapi menjadi besar pahalanya ketika niatannya, tujuannya, maksudnya adalah karena Allah. Dan banyak contoh-contoh amalan-amalan ringan yang lainnya. Ketika kita lakukan, niat tujuannya karena Allah, maka akan besar pahalanya. Tapi hati-hati hadirin, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemampuan dalam beramal dengan amalan yang melebihi dari tetangga, dari teman-teman kita, amalannya besar, tapi jadi tidak bernilai di hadapan Allah ketika niatan tujuannya bukan karena Allah. Hadirin rahimakumullah, kita sering membaca Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat kelima yang mengingatkan kepada kita untuk mengikhlaskan niat dalam beramal. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa, al-ayah. Padahal mereka tidak diperintah untuk beribadah, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah, supaya beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan, dengan memurnikan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Hadirin rahimakumullah, niat ikhlas akan berdampak pada perbuatan. Innamal a'malu binniyat, kata Rasul. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niat. Kalau orang niatannya ikhlas, seberat apapun amal ibadah, seberat apapun, mungkin dirasa sesulit apapun, tapi menjadi ringan dalam menjalaninya ketika niat ikhlas karena Allah. Sebaliknya, seringan apapun amal ibadah, seringan apapun amal soleh, rasa-rasanya menjadi berat, menjadi susah. Karena apa? Karena tidak ada niat yang ikhlas karena Allah. Maka dari itu, marilah kita sama-sama untuk tashihun niyah, luruskan niatan kita, sebagaimana Allah mengingatkan dalam surat Al-An'am ayat 162. Qul, katakanlah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, hidupku, ibadahku, hidup dan matiku mesti semuanya lillahi rabbil alamin, karena Allah Rabb semesta alam. Hadirin jamaah undangan Allah, tamu Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak cukup hanya niat yang ikhlas. Yang kedua hadirin, dalam beramal soleh Allah akan menilai, Allah akan memberikan balasan dari amal-amal yang kita lakukan. Ketika orang yang melaksanakan suatu kebaikan, amal soleh tersebut melaksanakannya sesuai dengan cara-cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Artinya benar dalam melakukannya, cara melakukan ibadahnya benar cara melakukannya. Jangan sampai niatannya sudah ikhlas, murni karena Allah, tetapi dalam praktek, dalam keseharian ketika beramal ternyata menyimpang dari aturan Rasulullah SAW.
tentu orang ini akan merasakan kerugian. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal ternyata amalan tersebut laisa 'alaihi amruna, tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh kami, fahuwa raddun, maka amal tersebut menjadi tertolak. Maka yuk kita kembali evaluasi pada diri kita. Salat kita apakah sudah sesuai tidak dengan sunnah Rasul? Sebagaimana yang Rasul sampaikan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Manasik ibadah haji umrah kita sudah sesuai dengan sunnah Rasul atau belum? Atau hanya sekedar daftar, mendapatkan fasilitas yang mewah, yang nyaman, tapi ibadahnya kurang begitu terperhatikan? Tanyakan, ibadah haji dan umrah kita sudah sesuai dengan sunnah Rasul atau belum? Sebagaimana pesan Nabi SAW, "Khudhu anni manasikakum." Ambil dari kalian tata cara manasik ibadah haji dan ibadah umrah kalian. Seluruh amal-amal ibadah kita mesti sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita untuk melakukan amal soleh, tasihun niyah dengan meluruskan niat yang pertama, dan yang kedua benar cara melakukan amal tersebut. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di khutbah pertama khatib sudah menyampaikan 2 poin prinsip dalam beramal. Pertama adalah niat ikhlas, yang kedua mesti benar cara melakukan amal tersebut. Poin yang ketiga, prinsip-prinsip dalam beramal itu adalah tidak merasa sudah banyak dalam melakukan amal soleh. Hati-hati hadirin, ketika kita merasa paling banyak, merasa soleh, merasa paling getol ibadahnya, merasa paling rajin tahajudnya, duhanya. Hati-hati ketika kita merasa sudah paling banyak dalam beramal soleh, itu akan menggugurkan, merusak amal ibadah kita. Maka kalau sudah meluruskan niat, kemudian benar cara melakukannya, jangan pernah merasa paling banyak melakukan. Ketika kita merasa paling banyak, merasa cukup, akhirnya apa? Tidak mau, enggan melakukan kembali amalan soleh. Tapi kalau kita merasakan diri ini kurang dalam beramal, rasa-rasanya nggak cukup hanya dengan amal wajib saja, saya harus isi dengan amalan sunnahnya, entah itu rawatibnya, entah itu amalan saumnya, maka insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang makin hari makin baik terus, makin hari makin ditambah terus amal-amalnya. Ingat, tentu prinsipnya harus 2 hal yang pertama tadi ya, niat ikhlas dan cara melakukannya mesti benar. Yang berikutnya, yang keempat, yang keempat, prinsip dari beramal soleh itu adalah selain niat ikhlas, benar cara melakukannya. Ketiga, tidak merasa paling banyak dalam melakukannya. Prinsip yang keempat adalah sesegera mungkin dalam melaksanakan amal soleh. Badiru bil a'mali solihah. Kata Rasulullah, bersegeralah kalian dalam melakukan amal soleh. Badiru bil a'mali solihah. Jangan ditunda-tunda. Hadirin bisa melakukan amalan hari ini dengan amalan yang hadirin bisa lakukan, tunaikan, laksanakan. Ya, meskipun mungkin itu ringan, meskipun itu kecil, laksanakan, tunaikan, karena kita tidak pernah mengetahui kapan kematian menghampiri kita. Bisa jadi saat kita menunda-nunda amal soleh, saat itulah kematian, ajal menjemput kita. Tapi bisa jadi ketika kita selalu bersegera dalam melakukan amal soleh, gak mau menunda-nunda amal soleh, bisa jadi justru ajal datang menghampiri kita pas ketika kita menjadi pribadi yang selalu bersegera dalam melakukan amal soleh. Hadirin rahimakumullah, ada seorang sahabat Rasulullah yang mulia bernama Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal pernah ditanya oleh Rasulullah SAW, "Wahai Muaz, bagaimana keadaanmu pada suatu pagi?" Maka Muaz menjawab, "Ya Rasul, saya pagi ini betul-betul merasa jadi orang beriman, karena saya tidak yakin apakah nanti sore saya masih hidup atau tidak." Lantas Muaz bin Jabal kembali melanjutkan, "Dan nanti sore pun ya Rasul, saya tidak yakin apakah besok pagi saya masih hidup atau tidak." Bahkan kata Muaz bin Jabal,
Langkah saya yang pertama tidak saya yakini bisa melanjutkan ke langkah saya yang kedua. Artinya apa hadirin? Kematian mah misteri ya. Kematian itu, ajal itu misteri. Jangan pernah kemudian yang muda menganggap bahwasanya ajal itu hanya untuk yang tua saja. Jangan pernah menganggap yang sehat itu akan masih panjang dalam menjalani hidupnya. Yang sakit-sakit itu yang udah dekat-dekat kematian, tidak. Banyak orang yang sehat justru meninggal. Banyak orang yang masih muda justru mendahului yang tua-tua. Maka dari itu hadirin rahimakumullah, berusahalah kita untuk menyegerakan dalam beramal soleh agar Allah Subhanahu wa taala betul-betul menerima amal ibadah kita. Semoga dengan 4 prinsip amal soleh yang tadi khotib sampaikan, pertama niat ikhlas, kedua cara melakukannya benar, ketiga tidak merasa paling banyak dalam beramal, dan yang keempat segera dalam melakukan amal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang imannya disertai dengan amal soleh, dan kita pun mencintai dan istiqomah dalam beramal soleh. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma anjil mustad'afina minal mu'minina fi Filistin wa fi kulli makan washdud wa ta'ataka 'alal qaumidz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.